Saudara, Indonesia kini memasuki puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim hingga 10 Januari esok. Lantas apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Airin Rizkia. Oke. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang diperkirakan sudah terjadi sejak tanggal 3 hingga tanggal 10 Januari besok. Cuaca ekstrim ini meliputi hujan sedang dan lebat yang disertai petir dan juga angin kencang. Nah, selain imbauan terkait dengan cuaca ekstrim ini, juga BMKG mengimbau akan dampak yang bisa saja terjadi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim ini, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di kawasan yang curam, bergunung, dan juga tebing. Karena kawasan-kawasan inilah yang rawan terkena ataupun terjadi longsor dan juga banjir bandang. Nah, seperti apa kemudian antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apakah ada kemungkinan periode cuaca ekstrim ini bisa terjadi berkepanjangan? Langsung saja kita tanyakan, sudah bersama saya Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, ada Bapak Miming Saifuddin. Halo Pak. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Miming terkait dengan citra satelit yang sudah kita lihat bersama-sama. Ini apa yang bisa menjelaskan bagaimana kemudian kondisi cuaca ekstrem ini bisa terjadi? Ya, ini adalah citra satelit cuaca gitu ya. Nah, warna ini mengindikasikan apa? Jadi kalau kita lihat legendnya ini adalah temperatur. Jadi kalau warna-warna yang ada di citra satelit ini menunjukkan temperatur suhu puncak awan. Suhu puncak awan itu kalau dia semakin dingin, maka dia mengindikasikan potensi awan-awan hujan. Sehingga kalau kita lihat, kalau dia warnanya biru, itu tandanya awan-awan cuacanya berawan. Cerah berawan gitu ya. Kemudian kalau dia hitam itu umumnya cerah. Kemudian kalau dia semakin hijau, kemudian kuning, oranye hingga warna putih dan merah, ini mengindikasikan potensi hujan. Jadi secara mudah kalau kita citra satelit lihat ini adalah kalau ada identifikasi oranye hingga ke merah, itu mengindikasikan potensi hujannya tinggi. Bicara terkait dengan fenomena alam, ada beberapa fenomena dinamika atmosfer yang memicu potensi cuaca ekstrim untuk periode Januari-Februari ini ya. Saat ini monsun Asia yang aliran massa udara dari Asia ke masuk Indonesia itu kan bisa berdampak pada peningkatan massa udara basah ya di wilayah Indonesia. Itu sudah aktif. Kemudian kita mengenal istilah MJO, Madden Julian Oscillation, yang bisa meningkatkan juga potensi pertumbuhan awan hujan. Kemudian nanti kita juga periode ini sudah mulai memasuki musim siklon tropis di wilayah Australia, sehingga kemungkinan atau kemunculan bibit siklon di wilayah Australia bisa meningkatkan potensi-potensi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Jadi waspada untuk sepekan ke depan adalah kita mengidentifikasi adanya pertumbuhan low pressure area di wilayah Australia, kita perhatikan, sehingga potensi hujan lebat juga untuk wilayah NTT ini kita perhatikan sudah mulai ada citra satelit yang mengindikasikan potensi pertumbuhan awan hujan yang signifikan ya. Kemudian sehingga dengan adanya kemunculan low pressure area di wilayah utara Australia ini bisa berdampak terhadap potensi angin kencang. Ini juga yang harus diwaspadai mulai tanggal 12, 13, 14, 15 di wilayah Jawa. Potensi angin kencang wilayah Jawa, Bali, dan NTB, NTT ini masih harus diwaspadai. Kemungkinan untuk potensi hujan lebat, intensitas lebat disertai kilat petir ini juga harus diwaspadai. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, kondisi sekitar seperti apa, kondisi lingkungan seperti apa apabila dia rentan terhadap kondisi cuaca ekstrim, seperti misalkan ada potensi tanah longsor, ini harus segera diantisipasi gitu ya, seperti itu kondisi lingkungan. Jadi kemudian yang kedua adalah selalu mengupdate informasi peringatan ini dari BMKG seperti itu. Dan juga saudara, yang perlu saya ingatkan kepada masyarakat, mungkin bisa diimbau untuk memperhatikan apabila Anda ingin bepergian, mungkin dalam periode cuaca ekstrem ini bisa memperhatikan perlengkapan-perlengkapan yang mendukung seperti jas hujan, kemudian juga payung agar aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Renata Panggalo, Airin Rizkia, Kompas TV, Jakarta.